Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Utami Putri, BP 1711-02-1014 dari kelas 4B dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility Disclosure Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian, di mana Corporate Social Responsibility di Indonesia dikenal pada tahun 1980-an, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Sama seperti sejarah munculnya CSR di dunia, di mana istilah CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki tujuan atau orientasi yang sama, yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Oleh karena itu, terkadang mereka melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan tersebut, yaitu mengeksplorasi lingkungan secara berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas. Dan pada tahun 2012 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pengungkapan CSR tidak hanya dilandasi bahwa pemikiran tanggung jawab perusahaan hanya berdasarkan pada single bottom line saja, tetapi harus berdasarkan kepada triple bottom line, yaitu tanggung jawab terhadap masalah people, yaitu masalah sosial, kemudian profit atau laba, dan kemudian lingkungan atau planet. Mana pengungkapan ini bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dan publik dengan stakeholder lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR, sehingga kedepannya dapat terciptanya sustainability development. Setiap perusahaan memiliki faktor-faktor yang berbeda dalam melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya, walaupun perusahaan tersebut dalam satu jenis usaha yang sama, di mana faktor-faktor tersebut disebut juga dengan karakteristik perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti mengambil faktor-faktor profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kinerja lingkungan sebagai faktor penelitian. Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah di mana hasil dari penelitian sebelumnya diperoleh hasil yang berbeda atau masih belum konsisten. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan pengujian kembali terhadap variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kinerja lingkungan untuk membuktikan atau menambah fakta apakah hasilnya nanti masih belum konsisten atau bisa konsisten terhadap penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kinerja lingkungan terhadap corporate social responsibility disclosure. Selanjutnya adalah landasan teori, di mana dalam penelitian ini ada 3 landasan teori yang digunakan. Yang pertama adalah teori agensi, di mana teori agensi ini telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang dewan komisaris, karena perusahaan yang memiliki manajemen dengan tugas yang besar akan membutuhkan dewan komisaris yang lebih banyak untuk mengawasi kegiatan manajemennya. Kemudian teori yang kedua adalah teori legitimasi, di mana penerapan teori legitimasi ini diharapkan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, sehingga dapat mendukung keberlangsungan hidup perusahaan dan juga merupakan strategi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Selanjutnya yang ketiga adalah teori stakeholder, di mana penggunaan teori stakeholder ini diharapkan bahwa perusahaan tidak hanya mengungkapkan akuntabilitas dan responsibility-nya hanya kepada pihak internal saja, tetapi juga kepada masyarakat dan stakeholder, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat mempunyai hubungan yang saling berpengaruh.
Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil dari penelitian yang telah mereka lakukan memperoleh hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten atau masih belum konsisten. Oleh karena itu, maka peneliti ingin melakukan pengujian kembali terhadap variabel yang berupa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kinerja lingkungan terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar mengikuti proper Kementerian Lingkungan Hidup pada periode 2018 sampai 2020, di mana hal ini dilakukan peneliti untuk membuktikan atau menambah fakta apakah hasilnya masih belum konsisten atau bisa konsisten dengan penelitian sebelumnya. Mana penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Istifaroh dan Anang pada tahun 2017. Baiklah, selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure. Yang kedua, leverage berpengaruh negatif terhadap corporate social responsibility disclosure. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure. Yang keempat, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure. Yang kelima, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti proper Kementerian Lingkungan Hidup periode 2018 sampai 2020. Di mana pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang dalam proses kegiatan operasinya cukup berkaitan dengan lingkungan, limbah, dan keamanan produknya. Oleh karena itu perlu adanya pengungkapan corporate social responsibility. Kemudian yaitu teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu berdasarkan kriteria. Berikut adalah kriteria yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang terdaftar mengikuti proper Kementerian Lingkungan Hidup periode 2018 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dengan periode yang 2018 sampai 2020 secara berturut-turut. Yang keempat, perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian. Yang kelima, perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kemudian yang keenam, perusahaan manufaktur yang menyediakan informasi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan hasil proper periode 2018 sampai 2020 yang telah dipublikasikan di website perusahaan dan website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data yang telah tersedia sebagai sumber informasi. Datanya dapat berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan hasil proper pada tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya adalah operasionalisasi variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen, di mana variabel dependennya yaitu corporate social responsibility disclosure. Ini diukur dengan menggunakan corporate social responsibility disclosure index yang dengan menggunakan indikator GRI G4. Selanjutnya variabel independen. Yang pertama adalah profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset. Yang kedua leverage yang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio. Ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan size. Kemudian ukuran dewan komisaris yang diukur dengan menggunakan jumlah dewan komisaris. Dan yang terakhir yaitu kinerja lingkungan yang diukur dengan menggunakan sistem peningkat
berganda, dan yang keempat adalah pengujian hipotesis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.